Bab 621. Terkait dengannya, Qin Chuan berbicara dengan tenang, pil Gui Yuan, meskipun merupakan ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi, dapat dikonsumsi oleh para pendekar bela diri di alam kaisar tahap awal. Setelah dikonsumsi, kultivasi seseorang akan langsung meningkat satu alam kecil tanpa membahayakan fondasi bela diri. Selain itu, setelah mengonsumsi pil Gui Yuan, sebagian kekuatannya akan sementara berada di dalam dantian. Jika seseorang memenuhi syarat untuk mencapai alam penguasa dalam waktu 3 tahun, hal itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tersebut hingga 30%. Mendengar itu, seluruh ruangan tercengang. Yuan Shan berdiri terpaku, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi yang dapat dikonsumsi oleh para praktisi bela diri di alam kaisar tahap awal. 6 pendekar bertopeng yang ditindas oleh Qin Chuan juga terkejut mendengar kata-katanya. Meskipun kultivasi mereka baru mencapai tingkat setengah langkah awal alam kaisar, mereka sangat menyadari nilai sebuah ramuan tingkat kaisar, apalagi yang tingkat tinggi. Di dunia bela diri kuno, mungkin hanya 3 sekte atas dan 5 klan menengah yang memiliki kemampuan untuk memperoleh ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi seperti itu. Napas Yuan Shan bergetar, apakah pil ini benar-benar dapat meningkatkan peluangku untuk menembus alam penguasa sebesar 30%? Qin Chuan, tanpa ekspresi, menjawab, kamu tidak perlu mempercayainya. Aku percaya. Aku percaya. Yuan Shan buru-buru berkata, aku akan meminum pil Gui Yuan ini ketika aku mencapai alam kaisar tahap akhir, sehingga aku memiliki kesempatan untuk mencapai alam puncak kaisar dalam waktu 3 tahun. Qin Chuan berkata, semakin rendah tingkat kultivasi saat kamu mengonsumsinya, semakin tinggi peluang untuk menembus alam penguasa. 30% yang kusebutkan tadi adalah untuk dikonsumsi pada tahap awal alam kaisar. Jika dikonsumsi di alam kaisar pertengahan atau alam kaisar akhir, peningkatan tingkat keberhasilannya akan sangat berkurang. Mata Yuan Shan tiba-tiba membelalak. Jika syarat minimum untuk mengonsumsi pil Gui Yuan adalah di alam kaisar tahap awal, itu berarti harus berusaha menembus ke alam puncak kaisar dalam waktu 3 tahun, apakah itu mungkin? Namun, setelah memikirkan usia Qin Chuan, dia tiba-tiba mengerti. Bagi seorang jenius, bukan hal yang mustahil untuk naik dari alam kaisar tahap awal ke puncak alam kaisar dalam waktu 3 tahun. Namun dengan bakat bela dirinya sendiri, akan sulit untuk menembus dari alam kaisar menengah ke alam puncak kaisar, bukan dalam 3 tahun, mungkin bahkan bukan dalam 5 tahun. Melihat kekhawatiran Yuan Shan, Tang Yuer berkata sambil tersenyum, Guru, jangan lupa, begitu Anda meminum pil Gui Yuan, Anda dapat langsung meningkatkan kultivasi Anda satu alam kecil. Artinya, Anda hanya perlu memenuhi syarat untuk mencapai alam kedaulatan dalam waktu 3 tahun, kemudian Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan peluang keberhasilan Anda sebesar 30% selama proses pencapaian tersebut. Lagi pula, meskipun kamu tidak bisa memenuhi syarat dalam waktu 3 tahun, kamu masih bisa meningkatkan kultivasimu satu alam kecil sekarang. Yuan Shan berkata sambil tersenyum getir, jika aku harus mengonsumsi ramuan tingkat kaisar yang begitu tinggi hanya untuk menembus satu alam kecil, bukankah itu akan sia-sia? Setelah berbicara, dia mengembalikan pil Gui Yuan tanpa ragu-ragu. Aku tidak bisa menerima hadiah seberharga ini tanpa mendapatkannya melalui usaha. Yuan Shan berkata dengan wajah getir, lagi pula, dengan bakatku, menggunakan ramuan tingkat ini akan menjadi pemborosan bahan surgawi. Qin Chuan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil kembali pil Gui Yuan yang dikembalikan Yuan Shan, melainkan berbicara dengan acuh tak acuh, aku memberikan ramuan ini bukan untukmu, tetapi untuk Yuer. Hanya dengan kekuatanmu yang cukup, kau bisa melindungi Yuer dengan baik. Lagi pula, tiba-tiba ia mengeluarkan 2 pil Gui Yuan lagi, sambil berkata, hanya beberapa ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi. Selama bahan-bahannya cukup, bahkan ramuan tingkat kaisar pun dapat dimurnikan olehku. Setelah mengatakan itu, dia menelan kedua pil Gui Yuan di depan Yuan Shan. Mata Yuan Shan membelalak, ini adalah 2 ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi dengan nilai yang tak ternilai, dan dia hanya mengonsumsinya begitu saja. Qin Chuan adalah seorang ahli sihir tingkat penguasa, meminum ramuan tingkat kaisar tidak akan banyak berpengaruh padanya, bukankah ini sia-sia? Kau. Yuan Shan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya memerah karena emosi. Qin Chuan berkata dengan tidak sabar, kau berasal dari aula penjaga, seseorang yang telah melihat dunia. Tidak mungkin kau belum pernah meminum satu pun ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi, kan? Yuan Shan terdiam sejenak, bertanya-tanya bagaimana ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi bisa dianggap murah menurut standar Qin Chuan. Tang Yuer sangat terharu, matanya yang indah menatap Qin Chuan dengan penuh kasih sayang. Kata-kata yang baru saja diucapkan Qin Chuan sangatlah membangkitkan semangatnya. Guru, kemampuan alkimia kakak Qin sangat tinggi. Dia bahkan bisa meracik eliksir tingkat kaisar, jadi eliksir tingkat kaisar tingkat tinggi memang bukan apa-apa baginya. Tang Yuer menoleh ke Yuan Shan dan berkata,
karena ramuan-ramuan ini adalah hadiah dari kakak Qin, kau sebaiknya mengambilnya duluan. Yuan Shan bahkan lebih terkejut. Dia bisa meracik eliksir tingkat kaisar. Dia tidak akan mempercayainya jika bukan Tang Yuer yang memberitahunya. Yuan Shan berkata, jika aku menolak lagi, aku akan benar-benar membuat keributan. Dengan begitu, dia menelan pil Gui Yuan dalam sekali teguk. Begitu ramuan itu masuk ke mulutnya, ramuan itu meleleh dan berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke perutnya. Kemudian, kekuatan obat yang dahsyat meresap ke dalam organ dalam dan anggota tubuhnya. Detik berikutnya, aura alam kaisar tingkat akhir memancar dari tubuh Yuan Shan. Apakah ini sebuah terobosan? Yuan Shan merasakan kekuatan yang meluap di dalam dirinya, menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Anda harus memahami bahwa, sekitar 2 jam yang lalu ketika dia pertama kali tiba di halaman Cloud Summit Heaven Villa, kultivasinya baru berada di tahap awal alam kaisar. Setelah meminum pil peningkatan roh yang diberikan Tang Yuer kepadanya, kultivasinya telah menembus ke alam kaisar tingkat menengah, dan sekarang, setelah meminum pil Gui Yuan lainnya, kultivasinya telah maju satu alam kecil lagi. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika orang yang paling dipercaya dalam hidupnya telah memberitahunya. Qin Chuan tiba-tiba berkata dengan wajah serius, mulai sekarang, Yuer akan berada di tanganmu. Hati Yuan Shan bergetar, dan dia berkata dengan serius, Tuan Qin, yakinlah, saya tidak akan pernah membiarkan Yuer menderita bahaya apapun dan menjamin bahwa dia akan menerima perhatian dan pengasuhan yang cukup di aula penjaga. Qin Chuan mengangguk, lalu melirik ke 6 pendekar bertopeng itu, ekspresinya berubah dingin saat dia berkata, sekarang, saatnya untuk menyelesaikan perhitungan. Yuan Shan juga menoleh, niat membunuh yang dingin terpancar di matanya saat dia menatap ke 6 pendekar bertopeng itu dan berkata, para hama ini datang untukku, Tuan Qin tidak perlu bertindak sendiri. Qin Chuan mendengus dingin, apakah kau benar-benar berpikir orang-orang ini datang hanya untukmu? Yuan Shan terkejut, apa maksudmu? Qin Chuan berkata dingin, jika mereka ingin membunuhmu, sama sekali tidak perlu bertindak di wilayahku. Mereka hanyalah pion yang digerakkan oleh orang lain. Jika kau mati, balai penjaga hanya akan menyalahkan kematianmu padaku. Jadi, tampaknya mereka di sini untuk membunuhmu, tetapi sebenarnya, mereka mengincar aku. Mata Yuan Shan membelalak, dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia hanya bingung bagaimana seseorang berani membunuhnya, seorang anggota balai penjaga. Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, hal itu tampak cukup masuk akal. Tiba-tiba, Qin Chuan bertanya, menurut peraturan aula penjaga, syarat apa yang harus dipenuhi untuk menggantikan salah satu penjaga ke-8? Yuan Shan terkejut tetapi menjawab dengan jujur, seseorang harus memiliki kultivasi yang kuat, setidaknya setara dengan alam kaisar tahap awal. Qin Chuan kemudian bertanya, jika kau berhasil menembus alam kaisar, apakah kau memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi di antara penjaga ke-8? Yuan Shan terdiam sejenak, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sementara itu, ke-6 pendekar bela diri bertopeng itu, setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, pupil mata mereka menyempit tajam. Tanpa masker mereka, Yuan Shan pasti akan melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah hening sejenak, Yuan Shan bertanya, Tuan Qin menduga mereka dikirim oleh penjaga ke-8. Bab 622. Membiarkanmu mengambil alih. Qin Chuan mengangguk dan berkata dingin, ingin membunuh penjaga ke-7 dan menjebakku. Dan ini terkait dengan dunia bela diri kuno, selain penjaga ke-8, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Di antara kekuatan dunia bela diri kuno, pihak yang ia musuhi adalah penjara ilahi Kunlun dan penjaga ke-8, yang hampir ia bunuh. Penjara ilahi Kunlun terkait dengan istana ilahi Kunlun, yang secara terang-terangan telah memasukkannya ke dalam daftar buronan mereka. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, mereka tidak akan menggunakan metode untuk menjebak orang lain. Karena ini bukan istana ilahi Kunlun, pasti ada hubungannya dengan penjaga ke-8. Coba tebak, kunjunganmu ke dunia sekuler untuk membunuh Yuan Shan ada hubungannya dengan penjaga ke-8. Tentu saja, kau mungkin tidak tahu, karena yang sebenarnya mengirimmu adalah keluarga kerajaan Yuan, salah satu dari 5 keluarga di dunia bela diri kuno. Jika saya tidak salah, Anda hanya menerima tugas untuk membunuh Yuan Shan, tanpa mengetahui apapun tentang hal lainnya. Ekspresi Qin Chuan mengeras, dan niat membunuh yang mengerikan meledak darinya, langsung menekan ke-6 pria itu. Pada saat itu, pupil mata ke-6 pria tersebut menyempit, dan tubuh mereka mulai gemetar hebat. Namun sedetik kemudian, ke-6 orang itu tiba-tiba memiliki mata kosong dan linglung, tanpa reaksi sama sekali. Ekspresi Yuan Shan berubah drastis, kata-kata yang baru saja diucapkan Qin Chuan membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam di dalam jiwanya. Melihat tatapan kosong ke-6 pendekar bertopeng itu, dia seolah menyadari sesuatu dan berseru kaget, ini adalah serangan jiwa. Qin Chuan tidak menjawab, melainkan menatap ke-6 pendekar bertopeng itu dan bertanya, katakan padaku, siapa kalian, dan mengapa kalian ingin membunuh Yuan Shan?
Begitu dia selesai berbicara, salah satu pendekar bertopeng menjawab dengan linglung, kami dari keluarga kerajaan Yuan, menjalankan perintah Kaisar Muda untuk membunuh Yuan Shan. Seperti yang kuduga, Yuan Shan terkejut, menatap Qin Chuan dalam-dalam. Awalnya ia agak skeptis terhadap dugaan Qin Chuan, tetapi sekarang ia yakin bahwa itu persis seperti yang dikatakan Qin Chuan. Meskipun dia tidak mengenal Kaisar Muda dari keluarga kerajaan Yuan, dia tahu bahwa penjaga ke-8 dari balai penjaga berasal dari keluarga kerajaan Yuan dan konon merupakan saudara laki-laki Kaisar saat ini. Oleh karena itu, dengan orang-orang yang datang untuk membunuhnya, sebenarnya tujuan mereka adalah Qin Chuan. Kini penjaga ke-7 sangat menghargai Qin Chuan, dan Qin Chuan hampir membunuh penjaga ke-8, sehingga penjaga ke-8 tidak berani bertindak gegabah. Namun jika dia meninggal di Villa Puncak Awan Surga, keluarga kerajaan Yuan pasti telah menyiapkan bukti palsu untuk menunjukkan bahwa Qin Chuan membunuh Yuan Shan. Pada saat itu, penjaga ke-7 pasti akan menganggap Qin Chuan tidak tahu berterima kasih dan akan menanganinya sendiri. Memikirkan hal ini, Yuan Shan berkeringat dingin. Jika Qin Chuan tidak menyelamatkannya hari ini, dia tidak akan tahu apa yang terjadi bahkan jika dia mati. Qin Chuan bertanya lagi, jika kau membunuh Yuan Shan, apakah kau masih memiliki tugas lain? Salah satu pendekar bertopeng menjawab, setelah membunuh Yuan Shan, kita akan meninggalkan luka mematikan padanya dengan jurus tangan Buddha Asura, lalu kita bisa kembali untuk melapor. Qin Chuan mencibir, kau benar-benar sudah merencanakan semuanya. Jurus tangan Buddha Asura adalah seni bela diri yang tidak diungkapkan oleh keluarga kerajaan Yuan. Di seluruh dunia sekuler, hanya aku yang bisa menggunakannya. Tetapi jika luka mematikan di tubuhmu disebabkan oleh tangan Buddha Asura, bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning, aku tidak bisa membersihkan namaku. Yuan Shan gemetar karena marah, tak percaya bahwa sebagai anggota balai penjaga, ia hampir dijebak hingga tewas. Pada saat itu, Qin Chuan menarik tekanan jiwanya, dan keenam pendekar bertopeng itu perlahan sadar kembali, tampak bingung dan tidak yakin apa yang telah terjadi, meskipun mereka merasa mungkin telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan. Qin Chuan menatap Yuan Shan dan bertanya, apakah ada pertanyaan lain? Yuan Shan menggelengkan kepalanya sambil menggertakkan giginya, keluarga kerajaan Yuan benar-benar kurang ajar, bahkan berani bersekongkol melawan penjaga ke-7. Saat aku kembali ke aula penjaga, aku pasti akan melaporkan semuanya kepada penjaga ke-7. Jelas terlihat bahwa dia sangat menghormati penjaga ke-7. Bahkan, bukan hanya dia, semua orang di istana penjaga ke-7 sangat menghormati penjaga ke-7. Mendengar ucapan Yuan Shan, keenam pendekar bertopeng itu sepertinya menyadari apa yang telah terjadi dan panik. Jika Yuan Shan tidak mati, kita akan celaka. Sekalipun kita mati, kita harus membunuh Yuan Shan. Saudara-saudara, bunuh. Seniman bela diri bertopeng terkemuka itu berteriak dan bergegas menuju Yuan Shan terlebih dahulu. 5 lainnya tanpa ragu-ragu ikut menyerang Yuan Shan, membakar darah esensi mereka dan menyebabkan kultivasi mereka melonjak. Yuan Shan melangkah maju, aura kekerasan terpancar dari dirinya. Dia menatap keenam pria yang menyerbu dengan niat membunuh dan berkata, kalian tidak bisa membunuhku sebelumnya, dan sekarang bahkan lebih mustahil. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang dari pandangan. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, keenam seniman bela diri bertopeng itu terlempar beruntun, roboh ke tanah tanpa kekuatan untuk bangun. Yuan Shan menggertakkan giginya, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawa kalian yang tak berharga. Begitu sampai di istana penjaga ke-7, kalian akan sangat menderita. Baru saja, dia telah menghancurkan kultivasi keenam orang itu dan bahkan mencabut gigi mereka untuk mencegah mereka bunuh diri. Dengan semua itu di tangan, ketika penjaga ke-7 memutuskan untuk membalas dendam kepada keluarga kerajaan Yuan, dia tidak akan berada dalam posisi pasif. Tuan Qin, kebaikan Anda yang luar biasa hari ini, saya, Yuan Shan, tidak akan pernah melupakannya. Yuan Shan membungkuk kepada Qin Chuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, yakinlah, penjaga ke-7 tidak akan membiarkan ini begitu saja dan pasti akan mencari keadilan dari keluarga kerajaan Yuan untukmu. Qin Chuan melambaikan tangannya, tidak perlu merepotkan penjaga ke-7 untuk mencari keadilan. Aku hanya berharap kau bisa menggantikan penjaga ke-8. Yuan Shan tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, dengan kultivasi alam kaisar tingkat lanjutku, aku tidak layak untuk menduduki posisi penjaga ke-8. Qin Chuan berpikir sejenak, lalu berkata, sejauh yang ku tahu, penjaga ke-8 hanya berada di alam penguasa tahap awal. Kalau begitu, aku akan secara paksa meningkatkan kultivasimu ke alam penguasa. Dengan dukungan penjaga ke-7, mengambil alih posisi penjaga ke-8 seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Yuan Shan tercengang astonished, menyadari betapa seriusnya Qin Chuan. Dia tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya lagi, Tuan Qin, jangan bercanda. Anda dapat memurnikan pil Gui Yuan tingkat kaisar tingkat tinggi, yang sudah luar biasa. Tetapi bahkan pil Gui Yuan hanya dapat membantu saya menembus alam kecil.
Sekarang saya baru berada di alam kaisar tahap akhir, dan darah esensi saya belum pulih. Bagaimana saya bisa menembus ke alam penguasa secepat ini? Qin Chuan tidak menjawab, karena ia tahu bahwa ini adalah waktu terbaik bagi Yuan Shan untuk mengambil alih posisi penjaga ke-8. Penjaga ke-8 telah terbaring di tempat tidur selama 3 bulan karena menggunakan tangan Buddha Asura dalam pertempuran dengannya. Kini keluarga kerajaan Yuan telah bersekongkol melawan penjaga ke-7, dan penjaga ke-7 tidak akan membiarkannya begitu saja. Penjaga ke-7 ingin merekrutnya untuk menggantikan penjaga ke-8, jadi membiarkan Yuan Shan menggantikan penjaga ke-8 bukanlah hal yang mustahil. Sambil berpikir demikian, dia menatap Yuan Shan dan berkata, "Sekarang, aku akan membantumu menembus ke alam penguasa." Bab 623. Teknik terlarang yang melahap. Yuan Shan kemudian menyadari bahwa Qin Chuan serius, segera mengerutkan kening, dan berkata kepada Qin Chuan, "Tuan Qin, apakah Anda begitu ingin saya menggantikan penjaga ke-8? Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, "Terakhir kali, jika bukan karena perlindungan penjaga ke-7, penjaga ke-8 pasti sudah mati di tanganku. Permusuhan di antara kita sudah berakhir, dan ini adalah permusuhan sampai mati. Kali ini, keluarga kerajaan Yuan mencoba membunuhmu dan menjebakku. Ini jelas merupakan ulah penjaga ke-8. Karena itu, dia harus siap untuk dibunuh." Aura pembunuh terpancar dari Qin Chuan. Yuan Shan gemetar seluruh tubuhnya, menatap Qin Chuan dengan ekspresi serius dan berkata, "Keluarga kerajaan Yuan bukanlah keluarga biasa, ada lebih dari 10 ahli alam kaisar di sana. Di antara mereka, sekitar 10 orang berada di alam kaisar tahap awal, 3 orang berada di alam kaisar tahap menengah, dan 1 orang berada di alam kaisar tahap akhir. Dan itu adalah perkiraan konservatif. Adapun apakah keluarga kerajaan Yuan memiliki ahli tingkat puncak alam kaisar, hanya tokoh-tokoh inti keluarga kerajaan Yuan yang mengetahuinya. Meskipun kau juga seorang ahli alam kaisar, begitu kau membunuh penjaga ke-8, keluarga kerajaan Yuan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimana mungkin kau, sendirian, melawan seluruh keluarga kerajaan Yuan?" Qin Chuan mencibir, "Selama keluarga kerajaan Yuan berani melawan saya dengan seluruh klan mereka, pasti keluarga kerajaan Yuan yang akan menyesalinya." Yuan Shan tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Qin Chuan, tetapi satu hal yang pasti. Qin Chuan bukanlah orang yang berbicara tanpa alasan. Mungkinkah dia punya trik lain yang disembunyikan? Tunggu, ini ramuan-ramuan ajaib. Yuan Shan tiba-tiba teringat, dengan kemampuan alkimia Qin Chuan yang luar biasa, dia bahkan bisa memurnikan eliksir tingkat kaisar. Jika dia dengan santai mengeluarkan beberapa eliksir tingkat kaisar, bahkan para ahli alam kaisar dari 3 sekte atas akan sukarela membantunya. Mungkin hal itu bahkan tidak memerlukan para ahli alam kaisar dari 3 sekte atas, 4 keluarga kekaisaran lainnya dari 5 keluarga menengah dapat memusnahkan keluarga kerajaan Yuan. Ramuan tingkat kaisar sangatlah menggiurkan, jika dilihat di seluruh dunia bela diri kuno, tidak ada yang mampu memurnikan ramuan tingkat kaisar. Saat ini, persediaan eliksir tingkat kaisar di dunia bela diri kuno adalah harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh pasukan tingkat atas, dan hanya dikonsumsi oleh para ahli alam kaisar mereka ketika memberikan kontribusi signifikan kepada keluarga mereka. Namun Qin Chuan sendiri adalah seorang alkemis yang mampu memurnikan eliksir tingkat kaisar. Jika dia tiba-tiba mengeluarkan ratusan eliksir tingkat kaisar, para ahli alam kaisar dari seluruh dunia bela diri kuno akan menjadi gila. Qin Chuan tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Cukup sudah omong kosong ini, sekarang aku akan membantumu menembus ke alam kaisar." Yuan Shan gemetar, apakah orang ini benar-benar serius? Sebelum datang ke sini hari ini, kultivasinya hanya berada di alam kaisar tahap awal. Setelah mengonsumsi pil peningkat roh, ia menembus ke alam kaisar pertengahan, lalu meminum pil Guiyuan, dan kembali menembus tingkat kultivasinya. Dalam satu hari, dia terus menerobos 2 tingkatan kecil di alam kaisar, yang sudah sangat menakjubkan. Sekarang Qin Chuan benar-benar ingin dia menerobos 2 tingkatan kecil lagi, langsung mencapai alam kaisar. Apakah ini mungkin? Tang Yuer juga khawatir. Dia tahu Qin Chuan sangat kuat, tetapi menaikkan kultivasi seorang ahli alam kaisar ke alam penguasa secara paksa terlalu berisiko, bukan? Langit dan bumi tanpa batas, pinjam teknik Qian Kun, tatanan alam, singkirkan kekotoran. Langit dan bumi, yin dan yang dapat dibalik. Qin Chuan tiba-tiba membentuk segel tangan, dan pada saat yang sama, mengeluarkan puluhan ribu batu roh tingkat atas dari cincin penyimpanannya, lalu dengan santai melemparkannya ke sekeliling villa surga puncak awan. Yuan Shan tercengang melihat pemandangan ini adalah batu roh kelas atas, sangat berharga bahkan di dunia bela diri kuno, namun Qin Chuan dengan santai mengeluarkan begitu banyak. Curi langit, tutupi langit. Aktifkan susunannya, sekarang. Dengan teriakan dari Qin Chuan, puluhan ribu batu roh tingkat atas terbang keluar dari cincin penyimpanannya seperti bunga yang berhamburan dari tangan seorang dewi, tetapi setiap batu mendarat dengan tepat pada posisinya. Wajah Qin Chuan juga menjadi sangat pucat.
Dia memuntahkan seteguk kabut darah yang bercampur saripati. Saat suara keras menggema, seluruh tanah bergetar. Detik berikutnya, sebuah penghalang alami yang besar menyelimuti seluruh Cloud Summit Heaven Villa. Mata Yuan Shan membelalak, wajahnya tampak linglung. Metode yang diperagakan Qin Chuan, bahkan dia sendiri belum pernah mendengarnya. Teknik macam apa ini? Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa villa puncak awan surga kini benar-benar terisolasi dari dunia. Bahkan jika seseorang melewati villa itu, mereka tidak akan menyadari keberadaannya. Bukan itu intinya adalah villa itu dipenuhi dengan energi spiritual, bahkan melampaui dunia bela diri kuno. Jika seseorang dapat berlatih di tempat seperti itu, satu hari berlatih di sini dapat menyamai usaha selama sebulan di dunia bela diri kuno. Teknik terlarang, lahaplah. Qin Chuan tiba-tiba berteriak, tangannya meraih ke arah 6 pendekar bertopeng, dan mereka melayang di udara. Keenam orang itu ketakutan, berusaha melawan, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kekosongan Qin Chuan. Tangan Qin Chuan yang satunya melambai ke arah Yuan Shan, yang merasa seolah-olah tangan-tangan besar sedang mengangkatnya. Dia tercengang, benar-benar terkejut. Teknik seperti apa ini? Telanlah untukku. Mendengar raungan Qin Chuan, keenam pendekar bertopeng itu membelalakkan mata, ingin berteriak kesakitan tetapi tidak mampu mengeluarkan suara. Tang Yuer menatap kosong pemandangan di hadapannya, menyaksikan tubuh keenam pendekar bertopeng itu merana dengan nyata. Tubuh Qin Chuan perlahan melayang, kedua tangannya terentang, satu tangan mengarah ke 6 pendekar bertopeng, tangan lainnya mengarah ke Yuan Shan. Saat tubuh ke-6 seniman bela diri bertopeng itu terus menyusut, momentum mengerikan meletus dari Yuan Shan. Sesaat kemudian, Yuan Shan kembali mencapai terobosan, kultivasinya mencapai puncak alam kaisar. Aku berhasil menembus lagi. Mata Yuan Shan membelalak, merasa bahwa terobosan yang dialaminya sepenuhnya berasal dari Qin Chuan. Melihat tubuh-tubuh kurus kering ke-6 pendekar bela diri bertopeng itu dan mengingat pertunjukan teknik rahasia dan terlarang Qin Chuan, dia sepertinya menyadari sesuatu. Qin Chuan telah menyembunyikan mekanisme surgawi, menggunakan teknik terlarang untuk menyerap kultivasi dan darah esensi dari 6 seniman bela diri alam kaisar setengah langkah, lalu memindahkannya ke tubuhnya. Dengan demikian, ia berhasil menembus batasan dengan sangat cepat. Selain itu, kultivasinya masih terus meningkat, dengan cepat mencapai batas maksimal alam kaisar puncak, yang merupakan tahap awal alam kaisar setengah langkah. Apakah itu masih belum cukup? Wajah Qin Chuan memucat, melirik kultivasi Yuan Shan yang melambat, lalu membalikkan tangannya, melepaskan puluhan ribu batu roh tingkat atas dari cincin penyimpanannya. Konsentrasi energi spiritual di dalam Cloud Summit Heaven Villa kembali melonjak. Bahkan Tang Yuer, yang masih tercengang, tanpa melakukan usaha kultivasi apapun, berhasil menembus satu tingkat kecil. Bum bum bum. Detik berikutnya, momentum Song Yan yang tak sadarkan diri melesat di dalam villa, menembus satu alam demi alam. Hanya dalam beberapa puluh detik, Song Yan telah menembus dari alam raja ke puncak alam raja. Pada saat ini, momentum Yuan Shan kembali melonjak, langsung menerobos. Kerajaan berdaulat. Yuan Shan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya, merasakan momentum mengerikan di dalam tubuhnya, dia sangat gembira. Aku telah berhasil menembus. Aku telah mencapai alam penguasa. Saat suaranya berhenti, kekuatan surgawi yang mengerikan turun dari langit. Boom crack. Banyak cobaan surgawi turun, menghantam formasi tersebut. Puff. Qin Chuan memuntahkan seteguk darah segar lagi, wajahnya semakin pucat pasi. Kakak Qin. Seru Tang Yuer. Qin Chuan mengangkat tangannya, memandang kesengsaraan surgawi yang menghantam formasi, ekspresinya sangat serius, sambil menggertakkan giginya berkata, begitu formasi ini hancur, semua orang di dalamnya akan mati kecuali aku. Song Yan akan mati, Tang Yuer akan mati, Yuan Shan akan mati. Bab 624. Terobosan dengan satu langkah. Kakak Qin, apa kabar? Tang Yuer bergegas menghampiri Qin Chuan, wajahnya penuh kekhawatiran. Qin Chuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggertakkan giginya sambil berkata, kau bawa Yuan Shan untuk melindungi Xiao Yan, aku akan menangani kesengsaraan surgawi ini. Apa? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Yuan Shan, yang berdiri di dekatnya, terkejut mendengar kata-kata Qin Chuan. Kesengsaraan surgawi, cobaan legendaris yang hanya muncul ketika seseorang di alam kaisar berhasil menembus ke alam suci. Tak seorang pun menyangka bahwa teknik terlarang yang digunakan Qin Chuan benar-benar dapat memanggil kesengsaraan surgawi. Namun, mengingat sifat menakutkan dari teknik terlarang ini, Yuan Shan mengerti, karena itu adalah teknik pembangkangan, kesengsaraan surgawi tak terhindarkan. Boom, berderak. Beberapa kesengsaraan surgawi lainnya pun turun. Qin Chuan memuntahkan seteguk darah lagi. Seluruh formasi perlawanan itu ditanggungnya seorang diri, sementara formasi tersebut menyerap sebagian dari kesengsaraan surgawi, sebagian besar kekuatan kesengsaraan itu ditanggung olehnya. Meskipun dia berada di dalam formasi, kilat berkelebat di sekitar tubuhnya. Tang Yuer berseru, Kakak Qin.
Tubuh kakak Qin sedikit bergetar, sambil menggertakkan giginya ia berkata, cepat pergi. Ayo pergi. Mengetahui bahwa Qin Chuan sedang mengalami kesengsaraan surgawi, Yuan Shan meraih Tang Yuer dan bergegas ke kamar Song Yan. Qin Chuan mendongak ke arah kesengsaraan surgawi yang dahsyat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan panik, tepat pada waktunya, aku akan menggunakan kesengsaraan surgawi ini untuk menempa tubuhku. Dia menelan pil peremajaan agung, mendorong tubuhnya dengan kuat dari tanah, dan tubuhnya melesat ke kehampaan, menembus formasi dan langsung melangkah ke villa surga puncak awan. Boom, berderak. Begitu dia muncul di luar formasi, berbagai kesengsaraan surgawi menghantamnya. Kilat berkelebat di sekitar Qin Chuan, dan hanya satu gelombang kesengsaraan surgawi saja sudah membuatnya berlumuran darah. Kali ini, kesengsaraan surgawi ditimbulkan oleh formasi pembangkangan dan teknik terlarang, dan Qin Chuan tidak tahu seberapa kuatnya atau berapa banyak kesengsaraan yang akan terjadi. Dia hanya tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk menahan semua kesengsaraan surgawi. Namun ia tidak punya pilihan lain, ia harus menanggung cobaan surgawi dan mengangkat tubuh fisiknya ke tingkat yang baru. Alasan dia membayar harga yang sangat mahal untuk meningkatkan kultivasi Yuan Shan secara paksa bukan hanya untuk memberi Tang Yuer pelindung yang kuat, tetapi juga karena dia memahami kekuatan aula penjaga, bahkan seorang penjaga ketujuh saja dapat dengan mudah menekannya. Sekalipun seorang penjaga di aula penjaga benar-benar terkait dengan kehancuran keluarga Qin, dia harus bertahan sampai dia bisa menghancurkan aula penjaga dengan satu tangan sebelum membalaskan dendam Qin Nian. Setelah meningkatkan kultivasi Yuan Shan pasti akan berterima kasih kepadanya, dan jika dia pernah berkonflik dengan aula penjaga, Yuan Shan tidak akan menyerangnya. Selain itu, dia memiliki pemikiran lain. Jika dia menaklukkan aula penjaga, apakah dia benar-benar harus menghancurkannya? Tentu tidak. Tugas balai penjaga adalah memisahkan dunia bela diri kuno dan dunia sekuler untuk mencegah praktisi dunia bela diri kuno yang kuat memasuki dunia sekuler dan membahayakan orang biasa. Oleh karena itu, aula penjaga tidak dapat dihancurkan. Karena itulah, dia harus bersiap-siap sebelumnya, siap untuk hari di mana dia menyerang balai penjaga tanpa menghancurkannya. Yuan Shan adalah orang yang baik, dan Tang Yuer juga pernah magang di bawah bimbingannya, sehingga ia menjadi kandidat yang cocok. Di lantai 2 villa, di kamar Song Yan, Yuan Shan berdiri di dekat jendela, tampak penuh hormat saat menatap Qin Chuan yang berdiri di tengah kesengsaraan surgawi. Ia berkata dengan suara rendah, aku tak pernah menyangka ada keajaiban seperti itu di dunia sekuler. Siapa di dunia bela diri kuno yang bisa menandinginya? Mata Tang Yuer tertuju keluar jendela, wajahnya penuh kekhawatiran. Yuan Shan berkata, tapi kesengsaraan surgawi ini terlalu mengerikan. Bahkan seorang ahli alam kaisar tingkat menengah pun mungkin akan kesulitan untuk bertahan, bukan begitu? Dia baru saja diangkat secara paksa ke alam kaisar tahap awal oleh Qin Chuan dan merasa tak terkalahkan, tetapi menghadapi kengerian kesengsaraan surgawi, dia menyadari kenyataan yang sebenarnya. Dia tidak tahu seberapa kuat Qin Chuan, tetapi dia yakin bahwa kekuatan Qin Chuan pasti melampaui alam kaisar tahap awal, setidaknya berada di alam kaisar tahap menengah, dan mungkin bahkan alam kaisar tahap akhir. Saat memikirkan betapa mudahnya Qin Chuan, dia merasa bahwa semua tahun latihannya selama ini sia-sia. Tang Yuer berkata dengan tegas, kakak Qin pasti akan mampu melewati kesengsaraan surgawi. Meskipun sikapnya tampak tegas, Yuan Shan dapat melihat betapa tegangnya gadis itu. Boom, berderak. Beberapa kesengsaraan surgawi lainnya menghantam Qin Chuan, tubuhnya berkelap-kelip seperti kilat, dan darah menodai seluruh tubuhnya. Yuan Shan memandang Qin Chuan dengan penuh hormat dan berkata, begitu kuat. Di tengah kesengsaraan surgawi, mulut Qin Chuan berdarah saat matanya menatap tajam ke arah kesengsaraan yang dahsyat itu, menggertakkan giginya, hanya kesengsaraan surgawi, dan kau pikir kau bisa menghancurkan tubuh dan jiwaku. Ayo, kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku, kesengsaraan surgawi. Boom, boom, boom. Kesengsaraan surgawi tampaknya terprovokasi dan menjadi semakin mengamuk, turun dengan lebih lebat. Saat Qin Chuan terkena malapetaka surgawi, tubuhnya langsung jatuh dari kehampaan. Kakak Qin. Tang Yuer berteriak dan hendak bergegas keluar. Yuan Shan buru-buru meraihnya, ekspresinya serius saat dia menatap ke arah tempat Qin Chuan jatuh dan berkata dengan berat, jika kau melangkah ke dalam kesengsaraan surgawi, kau akan dimusnahkan olehnya. Bukan itu intinya. Intinya adalah jika kau bergabung, kesengsaraan surgawi akan berlipat ganda, dan Tuan Qin akan menghadapi kesengsaraan yang jauh lebih mengerikan. Tang Yuer menangis terseduh-seduh, terbata-bata, apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku tidak bisa hanya menontonnya mati di kesengsaraan surgawi, kan? Mata Yuan Shan tertuju pada arah jatuhnya Qin Chuan, dan dia berkata dengan suara rendah, sekarang semuanya tergantung padanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah percaya bahwa dia mampu melewati cobaan ini. Tubuh Qin Chuan terhempas keras ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Boom, berderak. Beberapa kesengsaraan surgawi lainnya turun, mencoba mengejar Qin Chuan,
Tetapi tepat ketika kesengsaraan itu hendak mengenainya, sesosok pohon ilahi terbang keluar dari tubuhnya, menyelimutinya. Yuan Shan dan Tang Yuer tercengang melihat bahwa bayangan pohon ilahi itu sebenarnya menyerap kesengsaraan surgawi, dan tumbuh semakin besar dengan setiap kesengsaraan yang diserapnya. Qin Chuan perlahan bangkit dari tanah, wajahnya dipenuhi keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menatap bayangan pohon ilahi di atasnya, hatinya gelisah. Hantu pohon ilahi itu menyerap kesengsaraan surgawi dan menyalurkan kembali kesengsaraan yang mampu ia tanggung kepadanya. Ini berarti bahwa di bawah perlindungan pohon ilahi, dia tak terkalahkan karena pohon itu hanya menyampaikan cobaan yang mampu dia hadapi. Hahaha. Qin Chuan tertawa terbahak-bahak, menghentakkan kakinya ke tanah, tubuhnya melayang ke udara, sekali lagi muncul di luar formasi. Ayo. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar saat berbagai kesengsaraan surgawi turun. Tubuhnya mampu menahan cobaan itu, dan karena itu hantu pohon ilahi terus melindunginya. Merasakan dahsyatnya cobaan itu, hati Qin Chuan dipenuhi dengan kegembiraan. Sejak cobaan dimulai, kekuatan tubuhnya berlipat ganda, dan kultivasinya telah mencapai alam kaisar tingkat menengah. Yang terpenting, budidaya tanamannya terus berkembang. Tampaknya semakin berat cobaan yang datang, semakin tinggi pula peningkatan pendidikannya. Qin Chuan berteriak, kalau begitu, tembuslah ke alam kaisar tingkat akhir sekaligus. Sembari kata-katanya terucap, dia mengeluarkan pil peremajaan agung lainnya dan meminumnya. Bab 625. Detak jantung yang aneh. Waktu berlalu detik demi detik, dan kesengsaraan surgawi masih belum berakhir. Sejak Qin Chuan meminum pil peremajaan agung, dia telah menghadapi kesengsaraan surgawi secara langsung. Sementara itu, auranya terus melambung tinggi. Yuan Shan terus menatap Qin Chuan yang berdiri di kehampaan, wajahnya penuh kekaguman. Barulah pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chuan begitu kuat. Bakat bela dirinya sudah sangat hebat, namun dia tetap berlatih tanpa lelah dan dengan sangat giat. Orang seperti ini ditakdirkan untuk memasuki alam suci yang legendaris di masa depan. Yuan Shan sangat senang karena dia tidak menyinggung Qin Chuan, melainkan lebih menyukai Tang Yuer, jika tidak, dia pasti akan menyesalinya. Jika saya tidak salah, ini adalah tingkat tertinggi dari kesengsaraan akhir dunia dengan 999 lapisan menurut legenda. Yuan Shan menatap Qin Chuan di kehampaan dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, dari kemunculan kesengsaraan surgawi hingga sekarang, telah terjadi sekitar 900 serangan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, seharusnya masih ada sekitar 90 serangan lagi sebelum berakhir. Tang Yuer mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi tetap berkata dengan tegas, aku percaya, kakak Qin pasti akan mampu melewati semua kesengsaraan surgawi dengan selamat. Qin Chuan mendongak ke langit, merasakan kesengsaraan surgawi yang semakin kuat, wajahnya tampak muram. Meskipun pohon suci melindungiku, cobaan yang akan datang tetap membutuhkan upaya maksimal dariku untuk menghadapinya. Meskipun pohon ilahi dapat melindunginya, seiring bertambahnya cobaan yang ditularkan kepadanya juga menjadi semakin kuat. Ledakan. Benar saja, cobaan lain datang, dan Qin Chuan merasakan seluruh tubuhnya merinding, bahkan mencium bau hangus yang menyebar di udara. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tubuhnya untuk menyembuhkan diri sendiri lebih lambat daripada laju kerusakan yang ditimbulkan oleh cobaan tersebut, yang berarti tubuhnya sudah mulai memburuk. Aku harus menahannya. Qin Chuan menggertakkan giginya, langsung mengaktifkan teknik rahasia, dan tubuhnya tampak diselimuti oleh perisai energi spiritual. Pada saat yang sama, dia memanggil Shen Nongding, yang melayang di atas kepalanya, siap menghadapi cobaan berikutnya. Bum bum bum. Beberapa sambaran malapetaka lainnya datang, dan Qin Chuan kembali memuntahkan seteguk kabut darah, dengan lebih banyak bagian tubuhnya yang hangus. Bahkan aura yang dipancarkannya pun menjadi jauh lebih lemah. Untungnya, dengan perlindungan Shen Nongding dan baju zirah energi spiritual, ditambah perlindungan pohon ilahi, dia masih bisa bertahan. Boom crack. Awan hitam di langit bergolak, dengan kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, seolah-olah sedang mempersiapkan malapetaka yang lebih mengerikan. Wajah Qin Chuan menunjukkan ekspresi gila saat dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah cobaan terberat akan datang? Dia bisa merasakan kekuatan surgawi yang semakin menakutkan, seolah-olah kekuatan itu akan melenyapkan dunia. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia mampu melewati cobaan terakhir. Yuan Shan juga menjadi sangat gugup, karena tahu bahwa jika Qin Chuan meninggal dalam cobaan itu, dia dan Tang Yuer juga akan binasa. Karena cobaan itu tidak hanya meliputi Qin Chuan tetapi juga seluruh villa puncak awan surga. Jika Qin Chuan hidup, mereka pun hidup. Jika Qin Chuan meninggal, mereka pun meninggal. Itu akan datang. Yuan Shan tiba-tiba berbicara, dan kemudian kultivasi alam penguasanya meledak dengan kekuatan penuh, melindungi Tang Yuer dan Song Yan bersama-sama. Detik berikutnya, kilat tebal menyambar dari langit, langsung menyelimuti Qin Chuan. Yuan Shan dan Tang Yuer sama-sama menatap tajam ke arah Qin Chuan.
Kengerian itu begitu menyilaukan sehingga mereka tidak bisa melihat apakah Qin Chuan masih hidup atau sudah mati. Pada saat itu, awan hitam di langit perlahan menghilang, dan langit menjadi cerah. Saat melihat kembali ke tempat Qin Chuan berada, tidak ada seorang pun di sana, seluruh halaman kecil itu telah berubah menjadi tanah hangus. Di tengah halaman, terdapat sebuah lubang hitam yang dalam dan cekung. Kakak Qin. Air mata Tang Yuer mengalir deras, seluruh dirinya berada dalam keadaan yang buruk. Yuan Shan juga tercengang, mungkinkah di bawah cobaan terakhir, Qin Chuan hancur berkeping-keping. Memang, malapetaka yang mengancam kiamat seperti itu seharusnya tidak muncul sejak awal, dan sekarang setelah muncul, bagaimana mungkin Qin Chuan bisa selamat? Yuan Shan merasa kasihan pada Qin Chuan dalam hatinya, sambil mendesah dalam hati, sungguh, langit iri pada bakat. Tang Yuer berkata sambil menangis, mustahil. Kakak Qin pasti masih hidup. Bagaimana mungkin dia terbunuh hanya karena sebuah cobaan? Emosinya hampir runtuh. Jika bukan karena secerca keyakinan terakhir di hatinya, dia pasti sudah benar-benar hancur. Saat berbicara, dia ingin segera turun, tetapi Yuan Shan menahannya dan berkata dengan serius, tunggu. Tepat pada saat itu, dia merasakan aura dari reruntuhan yang bahkan membuatnya merasa ketakutan. Mungkinkah itu Qin Chuan? Seharusnya tidak demikian. Pukulan terakhir yang sangat berat itu sungguh menakutkan, Yuan Shan tahu betul hal ini. Dia berpikir bahwa bahkan seorang ahli tingkat puncak alam kaisar pun mungkin tidak akan selamat dari kesengsaraan akhir dunia. Meskipun Qin Chuan sangat kuat, dia tidak mungkin memiliki kultivasi puncak alam kaisar. Karena itu, dia tidak bisa bertahan hidup. Namun jika bukan Qin Chuan, aura menakutkan apa yang baru saja dia rasakan. Duk duk duk. Tiba-tiba, detak jantung berirama terdengar, dan bersamaan dengan itu, tanah tampak bergetar. Detak jantung semakin kuat, seolah-olah ada binatang purba yang terbangun, dan setiap detak jantung mengiringi getaran bumi yang semakin dahsyat. Tang Yuer juga terstunet, matanya yang berlinang air mata menatap reruntuhan, dengan harapan di tatapannya. Pada saat itu, terdengar ledakan keras, dan banyak batu terlempar dari reruntuhan. Aura menakutkan menyelimuti seluruh Cloud Summit Heaven dan sekitarnya. Sangat kuat. Yuan Shan langsung melindungi Tang Yuer. Meskipun dia adalah seorang ahli alam kaisar tahap awal, dia merasa sulit untuk menahan dampak aura ini. Ekspresinya sangat serius, dan dia menatap tajam reruntuhan itu, takut sesuatu yang mengerikan akan muncul di detik berikutnya. Yuan Shan buru-buru berteriak, cepat, bawa wanita itu dan segera pergi bersama guru. Dia hampir yakin bahwa sesuatu yang mengerikan sedang bangkit kembali di bawah reruntuhan. Kekuatan lawannya melebihi apa yang bisa dia lawan. Begitu kekuatan itu meledak, dia dan Tang Yuer akan mati. Tidak, aku tidak akan pergi. Tang Yuer terisak dan berkata, aku belum bertemu kakak Qin, bagaimana mungkin aku pergi? Guru, jangan khawatirkan aku, ibu saja yang pergi. Aku akan menunggu kakak Qin di sini. Yuan Shan menjadi cemas dan berteriak, dengarkan guru, cepat pergi. Detak jantungnya terus berlanjut, semakin lama semakin kuat. Seluruh tubuhnya menegang, aura mengerikan itu membangkitkan rasa takutnya, membuktikan kekuatan teror bawah tanah tersebut. Tang Yuer berkata dengan tegas, sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah pergi sebelum menemui kakak Qin. Yuan Shan menghela napas panjang, lalu berkata dengan serius, baiklah, karena kau tidak mau pergi, maka guru pun tidak punya alasan untuk pergi. Lagi pula, tanpa Pak Qin, guru ini tidak akan ada sekarang. Jika kamu ingin menunggu Pak Qin, guru ini akan menunggu bersamamu. Saat dia selesai berbicara, detak jantungnya semakin berdebar kencang. Duk duk duk. Detak jantung yang berdebar kencang membuat wajah Yuan Shan menjadi sangat serius. Dia dengan cepat menghalangi Tang Yuer dan berkata dengan suara berat, jika, dan saya tegaskan jika, Qin Chuan benar-benar mati dan jika teror besar muncul dari bawah tanah, guru akan menahannya, dan kau harus membawa wanita Tuan Qin dan pergi segera. Bab 626 Sebuah Permintaan. Tang Yuer menangis seperti hujan, tidak menyangka bahwa di ambang hidup dan mati, guru yang baru dikenalnya itu akan mengorbankan nyawanya untuk memberinya kesempatan melarikan diri. Namun, dia belum bertemu Qin Chuan, jadi bagaimana mungkin dia pergi? Namun, jika dia tidak pergi, apa yang akan terjadi pada Song Yan? Song Yan berada dalam situasi ini untuk menyelamatkan Qin Chuan. Jika sesuatu terjadi pada Qin Chuan, dia tentu tidak ingin Qin Chuan dan Song Yan sama-sama berada dalam bahaya, bukan? Dia bisa saja mati, tetapi Song Yan tidak boleh. Tepat ketika dia bimbang di antara berbagai pilihan, suara detak jantung dari lubang hitam itu menjadi semakin intens. Dengan suara keras, sesosok muncul dari jurang hitam itu. Tuan Qin. Yuan Shan, yang sedang siaga tinggi, terkejut ketika melihat sosok itu melayang ke udara. Apakah itu Qin Chuan? Orang itu membelakanginya, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dan tidak bisa memastikan apakah itu Qin Chuan.
Namun, ia dapat memastikan bahwa orang ini sangat kuat, karena detak jantung yang ia dengar sebelumnya adalah detak jantung orang tersebut. Apakah ini kekuatan dari tahap akhir alam kaisar? Qin Chuan berdiri di kehampaan, merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuhnya, sedikit terkejut. Dia sendiri pun tak menyangka akan selamat dari kesengsaraan surgawi yang mengakhiri dunia, dan kini kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, dengan kultivasinya menembus hingga tahap akhir alam kaisar. Yang terkuat di dunia bela diri kuno baru mencapai puncak alam kaisar, dengan kata lain, dia hanya perlu membuat satu terobosan lagi, dan bahkan di dunia bela diri kuno, dia akan berada di puncak. Namun, dia yakin bahwa bahkan dengan kultivasinya saat ini di tahap akhir alam kaisar, dia masih mampu bersaing dengan para ahli tahap puncak di dunia bela diri kuno. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk pakar tingkat puncak biasa, melawan mereka yang memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, dia mungkin masih bukan tandingan. Qin Chuan mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara berat, sepertinya aku perlu terus meningkatkan kultivasiku. Hanya dengan menjadi pendekar tingkat puncak alam, atau bahkan mencapai alam setengah suci, aku bisa memandang rendah seluruh dunia bela diri kuno. Kakak Qin. Tepat saat itu, sebuah suara penuh kejutan terdengar dari villa tersebut. Qin Chuan tersadar dari lamunannya, tubuhnya perlahan turun ke lantai 2 villa. Sambil tersenyum pada Tang Yuer, dia berkata, Yuer, aku baik-baik saja. Tang Yuer berdiri di sana, menatap lurus ke arah Qin Chuan, tetapi air mata terus mengalir di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar mengira Qin Chuan telah meninggal. Tuan Qin memang seorang jenius alami, mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, membuat orang seperti saya dari dunia bela diri kuno merasa malu. Yuan Shan berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh dengan kerumitan. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka Qin Chuan bisa selamat. Namun Qin Chuan tidak hanya selamat, dia juga berhasil menembus batas, dan Yuan Shan bahkan tidak bisa menebak berapa tingkat kultivasi Qin Chuan saat ini. Saat menghadapi Qin Chuan, dia bahkan memiliki ilusi bahwa Qin Chuan jauh lebih kuat daripada penjaga ketujuh. Yuan Shan tiba-tiba berkata, sudah waktunya, aku harus pulang. Lalu ia menatap Tang Yuer dan berkata, bagaimana kalau kuberikan kau waktu sebulan untuk mengurus urusan dunia sekuler? Aku akan kembali menjemputmu setelah itu. Tang Yuer menggelengkan kepalanya tanpa ragu, lalu berkata dengan serius, tidak, aku akan pergi bersamamu sekarang. Melihat kekuatan Qin Chuan membuat Tang Yuer semakin cemas, dia hanya ingin tumbuh dengan cepat agar bisa berdiri di samping Qin Chuan. Adapun hal-hal sekuler, selain tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya, tidak ada hal penting lainnya. Bagus. Yuan Shan sepertinya memahami maksud Tang Yuer, mengangguk, lalu menatap Qin Chuan dengan tangan menangkup dan berkata, Tuan Qin, saya akan membawa Yuer pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kemudian hari, beritahu saya. Qin Chuan mengangguk, lalu menatap Tang Yuer dan berkata, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi kakak Qinmu. Di aula penjaga, tidak perlu memaksakan diri terlalu keras, kakak Qin selalu ada untukmu. Jika ada siapapun di aula penjaga yang berani menindasmu, beritahu kakak Qin. Dia akan menginjak siapapun, bahkan ketua aula. Mulut Yuan Shan berkedut, tidak bisakah kau menghindari mengatakan hal-hal ini di depanku? Tak seorang pun pernah melihat kepala aula penjaga, tetapi Qin Chuan berani mengatakan bahwa dia akan menginjaknya. Tang Yuer sangat tersentuh oleh kata-kata Qin Chuan, air matanya kembali mengalir deras seperti hujan. Qin Chuan melangkah maju dan menarik Tang Yuer ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat. 5 menit kemudian, Tang Yuer menoleh ke belakang setiap langkahnya, pergi bersama Yuan Shan. Setelah mereka pergi, Qin Chuan menatap Song Yan dan berkata pelan, saatnya memurnikan pil kebangkitan jiwa untukmu. Kita sudah memiliki mata air jiwa abadi, hanya kekurangan giok jiwa 9 putaran. Saat ia hendak mencari Lin Bo untuk mendapatkan giok jiwa 9 putaran, Tetua Agung tiba-tiba datang bergegas. Tuan Qin. Tetua Agung berlari mendekat, terengah-engah, dengan sebuah kotak cendana yang indah di tangannya. Qin Chuan menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa yang membawamu kemari? Tetua Agung, sambil tersenyum lebar, berkata, tentu saja, aku datang untuk membawakanmu sebuah harta karun. Sambil berkata demikian, dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah benda kecil seukuran ibu jari, halus dan mengkilap, mengeluarkan aroma samar yang aneh. Giok jiwa 9 putaran. Mata Qin Chuan berbinar, dan ia segera mengambil giok itu. Dia baru saja akan bertanya kepada Lin Bo, tetapi Tetua Agung sudah membawanya. Sekarang dia memiliki semua bahan untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa. Aku mendapatkannya dari Lin Bo. Awalnya, dia bermaksud menggunakannya untuk menyembuhkan tangan Dewa Lukisan, tetapi ketika Dewa Lukisan mengetahui kau membutuhkannya, dia dengan sukarela memberikannya. Itulah mengapa aku memilikinya. Tetua Agung berkata, lalu mengeluarkan sebuah lukisan dan menyerahkannya kepada Qin Chuan sambil tersenyum. Ini adalah potret yang diminta oleh gadis muda dari keluargamu untuk kuberikan kepadamu.
Qin Chuan membuka lukisan itu dan melihat potret seorang lelaki tua yang tampak hidup. Qin Chuan sedikit mengerutkan kening dan bergumam, mengapa ini terasa familiar. Dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat tetapi tidak ingat di mana. Terima kasih, Tetua Agung. Aku berhutang budi padamu atas ini. Tetua Agung dengan cepat melambaikan tangannya, lalu ragu-ragu, ingin mengatakan sesuatu tetapi merasa malu. Qin Chuan memahami maksudnya, mengeluarkan sebuah resep, dan menyerahkannya kepada Tetua Agung, sambil berkata, ini adalah resep untuk cairan pembersih jiwa. Berendamlah dalam air mandi yang mengandung obat ini setiap hari selama sebulan, itu setara dengan meminum pil pembersih sumsum. Harga cairan pembersih jiwa jauh lebih rendah daripada pil pembersih sumsum, sangat cocok untuk domain pertempuran dengan permintaan yang tinggi. Kemudian dia mengeluarkan resep lain, menyerahkannya kepada Tetua Agung, dan melanjutkan, ini adalah formula cairan naga harimau yang saya kembangkan berdasarkan pil naga harimau, dengan dosis yang sesuai untuk berbagai tingkat kultivasi. Mengonsumsi cairan naga harimau dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan dalam waktu singkat. Dan, inilah cairan evergreen. Qin Chuan mengeluarkan lebih dari selusin resep, semuanya berasal dari ramuan obat. Meskipun tidak seefektif ramuan obat, efeknya tidak jauh berbeda. Yang lebih penting lagi, cairan tersebut dapat diproduksi secara massal dengan cepat, siap untuk jutaan praktisi bela diri di arena pertempuran. Tetua Agung sangat gembira, karena mengetahui nilai dari resep-resep tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa resep yang baru saja diberikan Qin Chuan kepadanya dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan domain pertempuran Shenzhou ke tingkat yang sama sekali baru. Dia percaya bahwa tak lama lagi, arena pertempuran akan memiliki banyak sekali seniman bela diri, termasuk para ahli di alam raja dan alam kaisar. Tetua Agung, penuh rasa syukur, membungkuk kepada Qin Chuan dan berkata dengan hikmat, Tuan Qin, atas nama seluruh wilayah pertempuran, saya menyampaikan ucapan terima kasih kami yang tulus. Qin Chuan segera membantu Tetua Agung berdiri, sambil berkata, inilah yang harus kulakukan. Namun, aku khawatir aku tidak dapat memenuhi janjiku untuk mengajar di alam pertempuran. Tetua Agung merasa senang karena seseorang yang sekuat Qin Chuan begitu baik hati. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Qin, nilai resep-resep ini jauh melebihi janji Anda sebelumnya. Anda tidak perlu mengajar di alam pertempuran. Qin Chuan mengangguk sedikit dan berkata, saya punya satu permintaan lagi. Tetua Agung buru-buru berkata, Tuan Qin, beritahu saja saya. Selama itu dalam kemampuan saya pasti tidak akan menolak. Bab 627 waktunya bangun. Qin Chuan mengangguk sedikit, aku ingin pergi ke dunia bela diri kuno. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Tetua Agung langsung membeku. Pergi ke dunia bela diri kuno. Namun, jika mempertimbangkan pencapaian Qin Chuan saat ini di jalur bela diri, tinggal di dunia sekuler memang tidak memberikan manfaat lebih lanjut. Hanya di dunia bela diri kuno kultivasinya mungkin dapat berkembang lebih jauh. Mungkin di masa depan, Qin Chuan bisa mencapai alam suci yang legendaris. Tetua Agung memandang Qin Chuan dengan serius dan bertanya, kapan kau berencana pergi? Aku akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, Qin Chuan berkata, 3 hari lagi. Dia berencana untuk kembali ke kota Jiangcheng suatu saat nanti, menyelesaikan semuanya, dan 3 hari akan cukup. Tetua Agung mengangguk, baik. 3 hari lagi, temui aku di markas besar domain pertempuran. Qin Chuan mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu mengeluarkan 3 botol porselen putih, masing-masing berlabel. Di sini ada 3 ramuan. Pil Gui Yuan untukmu. Seorang pendekar alam kaisar yang meminumnya dapat meningkatkan alam kecil mereka tanpa efek samping dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan untuk menembus alam penguasa. Namun, ini mensyaratkan bahwa kondisi untuk terobosan terpenuhi dalam waktu 3 tahun setelah meminum pil Gui Yuan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, tangan Tetua Agung, yang baru saja memegang botol porselen putih itu, sedikit gemetar, hampir menjatuhkannya ke tanah. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tetua Agung secara tidak sadar berusaha mengembalikannya. Qin Chuan menepisnya dengan ekspresi acuh tak acuh, ini ramuan yang kubuat menggunakan herbal yang kau berikan, terima saja. Tetua Agung sempat merasa malu, tetapi setelah sedikit ragu, ia menerima pil Gui Yuan, terima kasih, Tuan Qin. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengingatkan, semakin awal seorang pendekar alam kaisar meminum pil Gui Yuan, semakin baik efeknya. Aku lihat kau juga akan segera menembus ke alam kaisar. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan jari dan menyentuh dahi Tetua Agung. Sebelum Tetua Agung sempat bereaksi, dia merasakan ledakan energi dahsyat dari dantiannya. Detik berikutnya, kultivasinya, yang sebelumnya stagnan di tahap awal alam kaisar setengah langkah, tiba-tiba meledak dan menembus ke alam kaisar tahap awal. Aku berhasil menembus. Wajah Tetua Agung dipenuhi rasa tidak percaya. Penghalang yang telah menjebaknya selama beberapa dekade di alam setengah langkah kaisar baru saja hancur hanya dengan satu sentuhan dari Qin Chuan.
Qin Chuan tetap tenang. Itu hanyalah terobosan menuju alam kaisar, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Lagi pula, Tetua Agung telah lama menetap di alam kaisar setengah langkah dan seharusnya bisa menembus lebih awal. Hanya ada penyumbatan di dantiannya yang baru saja dibersihkan Qin Chuan dengan kekuatan spiritualnya. Qin Chuan berkata, karena kau telah mencapai terobosan, minumlah pil Guiyuan dan langsung naik ke alam kaisar menengah. Tetua Agung membelalakan matanya menatap Qin Chuan, aku masih bisa terus menerobos. Qin Chuan tersenyum tipis, kau akan tahu jika kau mencoba. Jika kau tidak bisa, aku akan memberimu pil Guiyuan lagi. Meskipun skeptis, Tetua Agung meminum pil Guiyuan. Begitu dia menelan ramuan itu, aura terobosan meledak dari tubuhnya. Tanpa peringatan apapun, dia berhasil menerobos lagi, dan sama sekali tidak ada rasa tidak nyaman. Tetua Agung merasakan energi yang meluap di dalam dirinya dan sesaat terkejut. Bukankah menembus dari alam kaisar setengah langkah ke alam kaisar tahap awal seharusnya sangat sulit? Bukankah setiap peningkatan tingkatan kecil setelah mencapai alam kaisar seharusnya sangat sulit? Mengapa dia tidak merasakan hal itu? Pertama, Qin Chuan telah menghancurkan penghalang ranahnya hanya dengan satu jari, lalu pil Guiyuan telah meningkatkan kultivasinya sedikit. Sungguh luar biasa. 2 botol ramuan lainnya diperuntukkan bagi Dewa Lukisan dan Mu Weiwei. Setelah meminum ramuannya, tubuh Dewa Lukisan dapat terlahir kembali, dan tangannya yang terluka akan sembuh secara alami. Setelah Mu Weiwei meminum ramuan itu, fondasi bela dirinya dapat dibangun kembali. Jika dia memulai jalan kultivasi di masa depan, kemajuannya akan melampaui para seniman bela diri biasa. Qin Chuan melanjutkan. Barulah kemudian Tetua Agung tersadar dari kegembiraan atas terobosan yang diraihnya dan dengan cepat menjawab, ya, Tuan Qin. Pada saat ini, sikap Tetua Agung terhadap Qin Chuan terlihat jauh lebih hormat. Tidak ada pilihan lain. Qin Chuan telah memberikan terlalu banyak. Qin Chuan kemudian berkata, kalau begitu, sampai jumpa 3 hari lagi. Tetua Agung mengangguk, baiklah, aku akan menunggumu di markas besar domain pertempuran dalam 3 hari. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Tetua Agung pergi, Qin Chuan segera duduk bersila di tengah aula villa. Dengan suara keras, Shen Nongding pun muncul. Qin Chuan menjentikkan jarinya, dan api spiritual memasuki Shen Nongding, menyulut api yang berkobar. Sambil menggerakkan tangannya, semua ramuan untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa pun muncul. Dia sama sekali tidak ragu, dengan santai melemparkan ramuan ke dalam Shen Nongding. Jika sebelumnya, memurnikan pil kebangkitan jiwa mungkin membutuhkan usaha. Tetapi sekarang, dengan kultivasinya di alam penguasa tingkat lanjut, memurnikan pil kebangkitan jiwa jauh lebih mudah. 1 jam kemudian, bahkan langit pun menjadi gelap. Barulah saat itulah Qin Chuan menyelesaikan alkimianya. Dia memukul Shen Nongding dengan telapak tangannya, dan sebuah pil kebangkitan jiwa berbentuk bulat terbang keluar dari kuali ke tangannya. Setelah menyimpan Shen Nongding, Qin Chuan pergi ke kamar Song Yan. Melihat Song Yan berbaring tenang di tempat tidur, mata Qin Chuan dipenuhi dengan kelembutan yang tak berujung. Wanita bodoh ini hampir mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Anugerah terbesar adalah keanggunan seorang wanita cantik, dan Qin Chuan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Song Yan. Namun dia yakin akan satu hal. Song Yan adalah wanitanya, dan dia tidak akan pernah membiarkannya terluka lagi seumur hidup ini. Lumayan, kau telah mencapai puncak alam raja. Setelah memeriksa kondisi Song Yan, Qin Chuan mengangguk puas. Ketika dia memasang formasi rekayasa balik untuk meningkatkan kultivasi Yuan Shan secara paksa, seluruh villa telah menjadi tempat kultivasi energi spiritual dengan konsentrasi tinggi. Bahkan Song Yan yang tidak sadarkan diri pun berhasil menembus beberapa tingkatan. Kultivasi di puncak alam raja sudah tak terkalahkan di dunia sekuler. Qin Chuan mengangguk, dengan cara ini, ketika aku pergi ke dunia bela diri kuno, kau bisa melindungi dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan pil pembangkit jiwa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menunduk dan menempelkan bibirnya ke bibir lembut Song Yan. Pil pembangkit jiwa berubah menjadi aliran kehangatan dan perlahan memasuki tubuh Song Yan. Tidak ada cara lain. Song Yan berada dalam koma yang dalam dan tidak bisa meminum ramuan itu sendiri, sehingga metode ini diperlukan. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya terbuka. Qin Chuan menatap wajah tampan Song Yan, pikirannya sejenak teralihkan. Tiba-tiba ia merasa enggan meninggalkan dunia sekuler karena ada banyak orang yang ia sayangi di sini. Namun, ia tidak punya pilihan selain pergi ke dunia bela diri kuno. Zhao Hongling masih berada di penjara ilahi Kunlun, Qin Yan juga bersama keluarga kerajaan Qin, dan asal-usulnya sendiri masih belum diketahui. Diam-diam dia memutuskan bahwa setelah menyelesaikan urusan di dunia bela diri kuno, dia akan kembali ke dunia sekuler dan tinggal bersama orang-orang yang dia sayangi seumur hidup. Xiao Yan, sudah waktunya bangun. Qin Chuan tiba-tiba memanggil dengan suara pelan. Bab 628.
Keinginan untuk memusnahkan sebuah klan. Saat Qin Chuan berteriak memanggil Song Yan untuk bangun, Song Yan, yang sebelumnya tidak memberikan respons, tiba-tiba menggerakkan matanya, seolah berusaha keras untuk membukanya tetapi tidak berhasil. Qin Chuan dengan cepat meraih tangan Song Yan dan berkata lembut, "Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Seolah mendengar panggilan Qin Chuan, tubuh Song Yan yang sedikit tegang perlahan rileks. Bulu matanya bergetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ia melihat Qin Chuan, air mata Song Yan mengalir tanpa terkendali, tatapannya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Barulah setelah Qin Chuan memberikan sebagian energi spiritual kepadanya, Song Yan kembali bisa bergerak. Begitu Qin Chuan membantunya berdiri, ia langsung memeluknya erat. "Qin Chuan, kukira aku sudah mati. Aku tak pernah menyangka bisa bertemu denganmu lagi," terisak Astris. Song Yan tak lagi mampu mengendalikan emosinya dan meraung dalam pelukan Qin Chuan. Mendengar tangisannya, Qin Chuan merasa hatinya hancur seperti ditusuk pisau. Setelah sekian lama, emosi Song Yan akhirnya stabil. Dia menatap Qin Chuan dengan mata merah dan berkata, "Kau pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkanku, bukan?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, "Kau telah menyelamatkan hidupku, jadi meskipun aku harus mengorbankan nyawaku sendiri untuk menyelamatkanmu, aku akan rela." Set. Song Yan buru-buru mengulurkan jari untuk menghentikan Qin Chuan berbicara lebih lanjut. Suasana yang tadinya ambigu tiba-tiba memanas, dan Qin Chuan tak lagi bisa mengendalikan debaran di hatinya, lalu langsung menciumnya. Setelah sekian lama, bibir mereka terpisah. Song Yan bersandar di pelukan Qin Chuan, matanya selembut air, dan berkata, "Aku pasti pingsan cukup lama, ya. Ceritakan apa yang terjadi selama ini." Qin Chuan mengangguk dan mulai menceritakan kembali hari ketika dia hampir mati tetapi diselamatkan oleh teknik terlarang kehidupan milik Song Yan. Pada suatu saat, Song Yan tertidur dalam pelukan Qin Chuan. Bahkan dalam tidurnya, tangannya mencengkeram erat lengan Qin Chuan, seolah takut ditinggalkan. Melihat keindahan dalam pelukannya, Qin Chuan tiba-tiba merasa takut akan perpisahan mereka yang akan terjadi 3 hari kemudian. Kali ini, saat memasuki dunia bela diri kuno, dia tidak hanya akan menghadapi keluarga kerajaan Qin, tetapi juga keluarga kerajaan Yuan dan bahkan istana ilahi Kunlun yang lebih menakutkan. Kecuali keluarga kerajaan Qin, kekuatan lain manapun tidak boleh diremehkan. Jadi, dia hanya bisa pergi sendirian. Apa yang akan terjadi, dia tidak bisa memastikan. Keesokan paginya, Song Yan perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berada dalam pelukan Qin Chuan sepanjang malam. Mata Qin Chuan masih terbuka, karena jelas dia tidak tidur sepanjang malam. Song Yan bertanya, "Kamu belum tidur?" Qin Chuan tersenyum tipis dan berkata pelan, "Dengan wanita secantik ini dalam pelukanku, bagaimana mungkin aku bisa tidur?" Wajah Song Yan langsung memerah karena malu. Setelah ragu sejenak, dia sepertinya mengambil keputusan dan mulai membuka pakaiannya. Namun saat itu juga, Qin Chuan tiba-tiba meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Kita memiliki masa depan yang panjang di depan. Kita memiliki urusan penting yang harus diselesaikan hari ini. Setelah kita menyelesaikan ini, kita akan kembali ke kota Jiangcheng." Wajah Song Yan semakin memerah. Dia menatap Qin Chuan dengan tajam, lalu dengan patuh mengenakan pakaiannya. Qin Chuan berkata, "Selanjutnya, aku perlu mengunjungi keluarga Jiang, salah satu dari 9 gerbang Yandu. Ikutlah denganku." Song Yan berkata, "Tentu." Sementara itu, di aula leluhur bawah tanah keluarga Jiang. Di aula leluhur bawah tanah keluarga Jiang, selain prasasti peringatan leluhur keluarga Jiang, tempat ini juga menjadi tempat setiap generasi seniman bela diri yang telah mencapai titik buntu dan mendekati akhir hayat mereka untuk mengasingkan diri. Namun kini, sesosok pria parubaya tergeletak di tanah yang dingin seperti anjing mati, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berambut putih, yang wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Lelaki tua itu berkata, "Jiang Chenlong, jika kau dengan patuh terus berlatih kultivasi, aku akan melindungimu seumur hidup. Tetapi kau tidak tahu berterima kasih dan bahkan ingin membunuhku. Oleh karena itu, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Orang yang tidak berguna tidak ada gunanya bagiku." Jiang Chenlong menggertakkan giginya, menatap tajam lelaki tua itu. "Jiang Hu." Jiang Chenlong, penuh dengan niat membunuh, menatap tajam lelaki tua itu dan berkata, "Kau akan menyesalinya. Sekalipun kultivasiku hancur, aku masih punya waktu untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan hari itu tidak akan lama lagi. Tunggu saja." Jiang Hu menendang Jiang Chenlong, membuatnya terpental. Dia berkata dingin, "Seekor semut dengan dantian yang rusak berani mengancamku." Jiang Chenlong menahan rasa sakit di tubuhnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Qin Chuan akan datang untuk menyelamatkannya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Jiang Hu dengan satu pukulan, dia sama sekali tidak merasa putus asa. Dia percaya Qin Chuan akan memulihkan kultivasinya. Sekalipun Qin Chuan menyerah padanya,
dia tidak akan menyerah pada dirinya sendiri. Sekalipun dantiannya hancur, dia akan terus berkultivasi. Tanpa dantian, dia akan menciptakan teknik kultivasi yang tidak membutuhkan dantian. Selama dia masih hidup, akan selalu ada kesempatan untuk membalas dendam. Dasar bajingan kecil, kau akan tetap tinggal di tempat yang gelap dan suram ini. Jiang Hu berkata dengan marah sebelum berbalik dan pergi. Pada saat itu, di aula resepsi keluarga Jiang, sesosok pemuda duduk di kursi kepala keluarga Jiang, sementara kepala keluarga Jiang yang sebenarnya berdiri di sampingnya seperti seorang pelayan, menyajikan teh. Kepala keluarga Jiang, Jiang Lin, dengan hati-hati bertanya, Tuan Qin, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Jiang untuk kehadiran Anda. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke keluarga Jiang kami? Adik laki-laki Jiang Chenlong, Jiang Chenyang, menatap Qin Chuan dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang pernah dia remehkan kini telah menjadi seseorang yang bahkan para kepala 9 gerbang Yandu pun harus perlakukan dengan waspada. Setelah membandingkan dirinya dengan saudaranya, ia menyadari bahwa penilaiannya sendiri selama ini terlalu buruk. Qin Chuan mengabaikan teh enak yang ditawarkan Jiang Lin dan berkata tanpa ekspresi, bahwa Jiang Chenlong untuk menemuiku. Pupil mata Jiang Lin tiba-tiba menyempit, secerca kesedihan terlintas di matanya sebelum ia dengan cepat kembali tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Qin, saya sangat menyesal, tetapi putra saya saat ini tidak berada di keluarga Jiang. Bukan di sini. Jiang Lin segera berlutut dengan kedua lutut, gemetar ketakutan, Tuan Qin, tolong tenangkan amarah Anda. Jiang Chenlong benar-benar bukan dari keluarga Jiang. Jika Qin Chuan melambaikan tangannya, dan aura mengerikan menghantam Jiang Lin seperti telapak tangan tak terlihat, menamparkan wajahnya secara langsung, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Para anggota keluarga Jiang yang hadir semuanya terkejut. Kepala keluarga mereka telah ditampar wajahnya oleh seorang pemuda di rumah mereka sendiri. Ini merupakan penghinaan besar bagi keluarga Jiang. Beraninya kau memukul kepala keluarga kami. Apa kau sudah bosan hidup? Seorang pria parubaya berteriak marah kepada Qin Chuan, jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil berbicara, dia menyerang Qin Chuan. Mata Qin Chuan menjadi dingin saat dia berkata dengan suara yang menakutkan, pergi sana. Hanya dengan satu kata, aura menakutkan menembus dahi pria itu seperti anak panah yang tajam. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Qin Chuan berkata dingin, jika aku tidak bertemu Jiang Chenlong dalam 3 menit, keluarga Jiang akan dimusnahkan. Bab 629. Keheningan total. Kekuatan kaisar yang mengerikan meledak dari tubuh Qin Chuan, menyelimuti seluruh keluarga Jiang. Bahkan Song Yan, yang duduk di sebelahnya, merasakan kecemasan. Dia tidak percaya bahwa setelah hanya tidur sebentar, bahkan kepala keluarga 9 gerbang Yandu pun harus berbicara dengan gemetar di depan Qin Chuan. Bang! 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 Di dalam kediaman keluarga Jiang, semua orang, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, berlutut di bawah kekuasaan kaisar ini. Terutama para elit keluarga Jiang yang berjumlah banyak di aula tamu, merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa menekan pundak mereka. Jiang Lin, dengan penuh ketakutan, berkata, Tuan Qin, mohon tenang. Saya akan segera meminta Jiang Chenlong untuk dibawa ke sini. Mata Qin Chuan berbinar penuh niat membunuh, menatapnya dengan dingin dan berkata, bukankah tadi kau bilang Jiang Chenlong bukan dari keluarga Jiang? Jiang Lin gemetar seluruh tubuhnya, akhirnya menundukkan kepala dan meminta maaf. Tuan Qin, maafkan saya salah. Qin Chuan meliriknya dengan dingin lalu berkata, kau punya waktu 2 menit lagi, jika aku tidak melihat Jiang Chenlong, keluarga Jiang akan dimusnahkan. Sambil berbicara, dia mengurangi tekanannya. Ekspresi Jiang Lin berubah drastis, ia berteriak, seseorang, cepat bawa Jiang Chenlong ke sini. Tidak, aku akan pergi sendiri. Dengan itu, dia segera menggerakkan kakinya, meninggalkan aula tamu dalam sekejap, sekarang ingin membawa Jiang Chenlong secepat mungkin, jika tidak, keluarga Jiang benar-benar akan hancur. Apa yang terjadi di rumah keluarga Lu hari itu masih terbayang jelas dalam benaknya. Kecuali Jiang Lin, anggota keluarga Jiang lainnya tetap berlutut di tanah. Tanpa perintah Qin Chuan, tidak ada yang berani berdiri. Jiang Chen yang sangat bimbang, mengingat konflik yang pernah dialaminya dengan Qin Chuan. Jika mengingat kembali sekarang, Qin Chuan jelas tidak terlalu menghargainya, jika tidak, dia pasti sudah lama menjadi debu. Kakak laki-lakinya memiliki pandangan jauh ke depan yang lebih baik. Setelah hari ini, dia mungkin harus mengembalikan posisi pewaris kepada kakak laki-lakinya. Pada saat itu, teriakan marah terdengar dari luar, Jiang Hu. Dasar bajingan tua, berani-beraninya kau menghancurkan kultivasi putraku, aku akan melawanmu sampai mati. Tak lama kemudian, terdengar suara pertempuran dari luar. Seluruh anggota elit keluarga Jiang di aula tamu tercengang astoniset, kultivasi Jiang Chenlong hancur.
Jiang Chenlong adalah jenius jalur bela diri terhebat dari keluarga Jiang, dengan potensi besar untuk masa depan, bagaimana mungkin Jiang Hu menghancurkan kultivasinya? Dan nama Jiang Hu hanya dikenal oleh generasi yang lebih tua, bukankah dia adalah sesepuh kedua keluarga Jiang sebelumnya? Wajah Jiang Chenyang tiba-tiba membeku, kultivasi saudaranya hancur. Sebaliknya, Qin Chuan tampak sangat tenang, seolah-olah dia telah meramalkan hal ini. Dia hanya memandang pertarungan Jiang Lin dan Jiang Hu di luar dengan jijik. Itu hanya sandiwara. Qin Chuan tiba-tiba berkata, 1 menit lagi. Dia tidak bercanda. Jika waktu habis, dia mungkin tidak akan memusnahkan seluruh keluarga, tetapi dia pasti akan membunuh sekelompok orang. Bagaimana mungkin Jiang Lin tidak tahu tentang Jiang Hu yang menghancurkan kultivasi Jiang Chenlong? Pertanyaan Qin Chuan sebelumnya mengungkapkan semuanya dari reaksi Jiang Lin. Apapun alasannya, Jiang Lin gagal melindungi putranya, Jiang Chenlong, dan itu salah. Benar saja, saat 1 menit hampir berakhir, perkelahian di luar pun usai. Jiang Lin masuk sambil membawa Jiang Chenlong yang berlumuran darah. Saudara laki-laki. Ketika Jiang Chenyang melihat Jiang Chenlong dalam keadaan seperti itu, dia terkejut, suaranya bergetar. Mereka selalu berebut kekuasaan, bersaing untuk segalanya, tetapi Jiang Chenlong selalu baik padanya, selalu mengalah. Persaingan adalah persaingan, persaudaraan adalah persaudaraan. Melihat Jiang Chenlong seperti itu, Jiang Chenyang dipenuhi amarah. Tinju-tinju tangannya mengepal, hampir menggigit giginya, dan berkata, Jiang Hu, aku akan membunuhmu, dasar binatang tua. Setelah itu, dia bangkit dan bergegas keluar. Jiang Chenlong segera berteriak, Chenyang, kembalilah. Kau bukan tandingan dia. Namun Jiang Chenyang sudah bergegas keluar. Jiang Chenlong berteriak, seseorang, hentikan Jiang Chenyang. Namun tak seorang pun mendengarkannya. Jiang Lin melirik Qin Chuan secara diam-diam, lalu dengan cepat memberi perintah, bawa Jiang Chenyang kembali kepadaku. Atas perintah Jiang Lin, 2 ahli bela diri yang kuat bergegas keluar dan segera membawa Jiang Chenyang kembali. Jiang Lin berteriak, di mana Jiang Hu? Prajurit keluarga Jiang menjawab, kepala keluarga, Jiang Hu sudah melarikan diri. Apa? Kabur? Wajah Jiang Lin dipenuhi amarah, berteriak, semua orang yang memiliki keterampilan penguatan dan kultivasi alam raja, kejar dia, jangan biarkan Jiang Hu lolos sama sekali. Tidak perlu. Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba berbicara. Jiang Lin langsung merasa cemas, Jiang Hu telah menghancurkan kultivasi putraku, aku harus menangkapnya. Tolong, Tuan Qin, izinkan kami mengejar bajingan tua Jiang Hu itu. Qin Chuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya tertuju lurus ke mata Jiang Lin, membuat Jiang Lin gemetar seluruh tubuhnya, merasa seolah Qin Chuan telah membaca pikirannya. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, apakah menurutmu penampilanmu di hadapanku sangat bagus? Qin Chuan melontarkan satu kata, dan kekuatan kaisar yang mengerikan menyapu ke arah Jiang Lin. Seteguk darah menyembur dari mulut Jiang Lin, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang lebih dari 10 meter jauhnya, menabrak dinding aula tamu dengan keras, menyebabkan dinding itu retak. Kepala keluarga. Ekspresi wajah seluruh anggota keluarga Jiang berubah drastis. Pada saat yang sama, rasa takut mereka mencapai puncaknya. Qin Chuan bahkan tidak bergerak, hanya mengucapkan satu kata, melukai Jiang Lin dengan parah. Teknik macam apa ini? Perlu diketahui, Jiang Lin adalah seorang ahli di alam raja setengah langkah. Tuan Qin, saya. Tepat ketika Jiang Lin hendak berbicara, tatapan Qin Chuan berubah dingin, menatapnya dan berkata, mengingat Jiang Chenlong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk berbicara. Jika apa yang kau katakan tidak memuaskanku, kau akan mati. Keluarga Jiang juga akan dihapus dari muka bumi. Aura pembunuh menyelimuti ruangan itu. Jiang Lin gemetar hebat, lalu dengan pasrah menggelengkan kepalanya. Di tengah tatapan terkejut semua elit keluarga Jiang, dia perlahan membuka mulutnya, aku tidak menyangka Tuan Qin bisa mengetahui tipu dayaku. Rupanya, aktingku terlalu buruk. Semua orang tercengang, bahkan Jiang Chenlong pun tampak tak percaya, matanya yang merah darah menatap Jiang Lin. Apa? Kepala keluarga mengakuinya. Apakah itu berarti kepala keluarga tahu bahwa Jiang Hu telah menghancurkan kultivasi Jiang Chenlong? Jika itu benar, bukankah kepala keluarga adalah kaki tangan? Jiang Chenlong adalah putranya. Para anggota keluarga Jiang tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Benar, tebakanmu tepat. Aku memang tahu Jiang Hu menghancurkan kultivasi Jiang Chenlong, tetapi ketika aku mengetahuinya, perbuatan itu sudah terlanjur dilakukan. Tapi apa yang bisa kulakukan? Jiang Chenlong adalah putraku yang paling berprestasi, tetapi Jiang Hu juga yang terkuat di keluarga Jiang kita. Apakah kau tahu bahwa kultivasi Jiang Hu telah mencapai tingkat menengah alam raja? Mendengar itu, semua orang terkejut. Hanya Jiang Chenlong yang dipenuhi amarah, matanya merah padam.
Jiang Lin tiba-tiba berkata dengan histeris, dengan seorang ahli tingkat menengah alam raja, keluarga Jiang kita akan segera menjadi keluarga terkemuka di antara 9 gerbang Yandu. Adapun Jiang Chenlong, meskipun kultivasinya hancur, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Meskipun aku tidak bisa mengembalikan kemampuan bela dirinya, aku bisa memastikan dia hidup sebagai orang biasa, menikmati semua kemewahan dan kejayaan di dalam keluarga Jiang. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Para elit keluarga Jiang yang tadinya marah tiba-tiba terdiam setelah mendengar kata-kata Jiang Lin. Bab 630. Pertarungan sampai mati. Itu adalah Jiang Chenyang. Dia menatap Jiang Lin dengan mata merah dan berteriak marah, jika bukan karena kultivasi saudaraku yang terhambat, dia pasti akan melampaui si bajingan tua Jiang Hu itu cepat atau lambat. Sekarang kultivasi saudaraku lumpuh, dan kau menutup mata. Ayah, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Jiang Lin dengan marah menjawab, aku melakukan ini untuk keluarga Jiang. Bahkan jika aku ingin membalaskan dendam saudaramu, apa yang bisa kulakukan? Apakah ada orang di keluarga Jiang yang memiliki kekuatan untuk menekan Jiang Hu? Jiang Chenyang, dengan mata merah, berkata, meskipun kita tidak bisa menundukkannya, setidaknya kita harus menunjukkan sikap. Bajingan tua itu perlu tahu bahwa menyakiti saudaraku akan ada konsekuensinya. Sekalipun dia adalah tetua agung generasi terakhir, dia harus membayar kesalahannya. Jiang Chenlong yang awalnya putus asa merasakan gelombang emosi berkobar di matanya setelah mendengar kata-kata Jiang Chenyang. Jiang Lin mencibir, membuat Jiang Hu membayar harganya. Jika kau adalah kepala keluarga, siapa yang akan kau kirim untuk menghadapinya? Siapa di keluarga Jiang yang berani menyentuhnya? Aku adalah kepala keluarga Jiang saat ini. Apa yang bisa kulakukan? Jika kita tidak bisa menyentuh Jiang Hu, mengapa melakukan pengorbanan yang sia-sia? Lagi pula, menurutmu apakah ada anggota keluarga Jiang saat ini yang akan mengizinkanku mengejar Jiang Hu? Benar saja, setelah mendengar kata-katanya, para anggota bangsawan keluarga Jiang menundukkan kepala mereka. Jiang Chenyang mengamati sekelilingnya, lalu tertawa dingin, ya, seorang ahli tingkat menengah alam raja membawa cukup banyak manfaat bagi keluarga Jiang untuk mengimbangi kesalahan melumpuhkan seorang jenius keluarga. Keluarga Jiang seperti ini, aku tidak ingin tinggal di dalamnya. Mulai hari ini, aku, Jiang Chenyang, meninggalkan keluarga Jiang. Wajah Jiang Lin berubah drastis dan dia berteriak dengan marah, apakah kau akan meninggalkan keluarga Jiang? Dengan tekad yang terpancar jelas di wajahnya, Jiang Chenyang berkata, saya menolak untuk bersekongkol dengan sekelompok orang buta. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, tanpa menoleh, dan berkata dengan dingin, kau baru saja bertanya apa yang akan kulakukan jika aku menjadi kepala. Sekarang aku bisa memberitahumu. Jika aku adalah kepala keluarga, siapapun yang berani membunuh seorang jenius dari keluarga Jiang, siapapun mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh keluarga Jiang, aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Setelah berbicara, dia menatap Jiang Chenlong dan berkata, saudaraku, aku tidak sebaik dirimu. Kali ini, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Jiang Chenyang yang menjauh, wajah Jiang Chenlong menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa Jiang Chenyang selalu membandingkan dirinya dengan dirinya. Dia tidak menyangka pria yang begitu sombong itu akan mengakui bahwa dia bukanlah tandingannya. Dia tidak berusaha menghentikan Jiang Chenyang karena keluarga Jiang seperti itu memang tidak layak diperhatikan. Tuan Qin, maafkan saya telah mengecewakan Anda. Jiang Chenlong tiba-tiba menatap Qin Chuan dan berkata. Dengan ekspresi kosong, Qin Chuan berkata, jika aku memberimu kesempatan lain, dan mengembalikan kultivasimu sepenuhnya, apakah kau akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Jiang Hu? Pupil mata Jiang Chenlong tiba-tiba menyempit, dan dia menatap Qin Chuan dengan terkejut. Dia mengerti maksud dari kata-kata Qin Chuan, ini adalah kesempatan terakhirnya. Jiang Chenlong menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membunuhnya. Qin Chuan berkata, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi, tetapi kau harus mengerti, jika kau gagal lagi, kau akan menghabiskan sisa hidupmu terbaring sakit. Begitu selesai berbicara, dia mengeluarkan ramuan dan berkata, ini adalah ramuan terbaru yang telah saya sempurnakan, disebut pil naga tersembunyi. Setelah diminum, seorang seniman bela diri yang kultivasinya telah lumpuh akan langsung mendapatkan kembali kultivasi puncaknya sebelum lumpuh, tetapi efeknya hanya berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit, kau akan lumpuh total, dan tak seorang pun tabib ilahi dapat menyelamatkanmu. Kau akan terbaring di tempat tidur seumur hidupmu, bahkan tanpa kekuatan untuk menggigit lidahmu dan mengakhirinya. Tapi aku bisa menjanjikan ini padamu, jika kau bisa membunuh Jiang Hu dalam waktu 10 menit, aku akan membiarkanmu terlahir kembali dari abu. Jiang Chenlong berkata tanpa ragu, saya bersedia. 10 detik setelah ramuan itu masuk ke mulutnya, aura yang kuat meledak dari tubuh Jiang Chenlong. Kultivasinya langsung pulih ke puncak keterampilan penguatan,
atau lebih tepatnya, tahap awal alam setengah langkah raja. Merasakan aura kuat yang meledak dari dalam dirinya, Jiang Chenlong menahan kegembiraan batinnya, berlutut di hadapan Qin Chuan dan berkata dengan lantang, kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Melihat Jiang Chenlong benar-benar memulihkan kultivasinya, seluruh keluarga Jiang tercengang. Namun, tak lama kemudian, mata mereka dipenuhi rasa iba karena mereka tahu pemulihan Jiang Chenlong hanya akan berlangsung 10 menit. Setelah itu, dia akan tetap menjadi orang cacat. Dalam 10 menit, akan sulit untuk tidak menyebutkan membunuh Jiang Hu, akan sangat sulit hanya untuk menemukannya. Wajah Jiang Lin juga menunjukkan keterkejutan. Kemudian dia berkata, Chenlong, mengapa kau harus melakukan ini? Jika kau tidak meminum pil naga tersembunyi, ayah masih bisa menemukan tabib ilahi untuk membantumu pulih dan menjadi orang biasa lagi. Tapi sekarang, dia menghela napas panjang. Jiang Chenlong menatap Jiang Lin dengan dingin dan berkata, jika kau masih menganggapku sebagai putramu, katakan padaku di mana Jiang Hu berada sekarang. Jiang Lin membuka mulutnya, lalu memilih untuk tetap diam. Jiang Chenlong mencibir, mulai hari ini, aku bukan lagi anggota keluarga Jiang, dan hubungan ayah anak di antara kita berakhir di sini. Setelah berbicara, dia menggerakkan kakinya dan bergegas keluar. Jika Jiang Lin tidak mengatakannya, dia akan mencari tahu sendiri. Dalam 10 menit, dia harus membunuh Jiang Hu. Saat ia bergegas keluar dari aula resepsi, ia melihat sosok yang familiar, tampaknya ditahan oleh kekuatan tak terlihat di tempatnya. Itu adalah Jiang Hu. Wajah Jiang Hu dipenuhi rasa takut. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Dia merasa dirinya diselimuti aura yang mengerikan, tidak mampu melarikan diri. Jiang Chenlong segera mengerti bahwa ini adalah perbuatan Qin Chuan. Ia menatap Qin Chuan yang muncul di pintu dengan penuh rasa terima kasih, dan dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih, Tuan Qin. Melihat Jiang Hu terkurung di tempatnya, Jiang Lin dan para bangsawan keluarga Jiang lainnya tercengang astonished. Pada saat itu, tekanan yang mengikat Jiang Hu menghilang, dan Jiang Hu berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tahu betapa kuatnya Qin Chuan. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati hari ini. Namun pada saat itu, sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh bergema di telinganya, berani melangkah satu langkah lagi, dan matilah. Jiang Hu menggigil seluruh tubuhnya, dan dengan cepat berhenti tepat sebelum mencapai jarak 10 meter. Dia tahu Qin Chuan tidak sedang bercanda. Jika dia berani melangkah lebih dari 10 meter, dia pasti akan mati. Jiang Hu menatap Qin Chuan dan berkata, Tuan Qin, saya tidak punya dendam terhadap Anda. Mengapa Anda mendorong saya sampai ke titik ini? Qin Chuan merasa perlu menjawab, malah menatap Jiang Chenlong, 10 menit akan berlalu dengan cepat. Jiang Chenlong mengangguk dan segera bergerak, menyerang Jiang Hu dengan segenap kekuatannya. Bajingan tua, aku akan membunuhmu hari ini. Dia berteriak sambil menyerbu Jiang Hu. Dasar tikus kecil, kau berani mencoba membunuhku. Apa kau pikir hanya karena bocah itu melindungimu, kau bisa membunuhku? Jiang Hu meraung, kultivasinya di alam raja tingkat menengah meledak keluar. Sebelum Jiang Chenlong dapat mendekati Jiang Hu telah bergerak, muncul hampir seketika di depan Jiang Chenlong, dan meninju dadanya. Jiang Chenlong memuntahkan darah dan terlempar. Namun dengan cepat, dia bangkit kembali dan sekali lagi menyerang Jiang Hu dengan segenap kekuatannya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memulihkan kultivasinya. Dia lebih memilih mati daripada menghabiskan seumur hidupnya terkurung di ranjang sakit. Dia tidak takut mati. Mengapa takut menghadapi pertarungan sengit? Sekali lagi, dia terlempar jauh oleh pukulan Jiang Hu. Namun dia bangkit lagi dan menyerang. Sama seperti sebelumnya, dia terlempar lagi. Dalam sekejap mata, Jiang Chenlong berlumuran darah, dan anggota keluarga Jiang menyaksikan dengan penuh pengertian dalam diam. Mereka tahu ini hanyalah perjuangan putus asa Jiang Chenlong. Menghadapi Jiang Hu tingkat menengah alam raja, bagaimana mungkin dia bisa memiliki peluang? Bahkan Song Yan, yang berada di samping Qin Chuan, tidak tahan dan melirik Qin Chuan, tahu pasti ada alasan di balik tindakan Qin Chuan. Dalam sekejap, 8 menit berlalu. Hanya tersisa 2 menit, dan Jiang Chenlong belum berhasil melayangkan satu pukulan pun. Namun dia terus menyerang, terlempar, berulang kali. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Qin Chuan melihatnya dengan jelas, kecepatan dan kekuatan Jiang Chenlong terus meningkat. Qin Chuan mengangguk pelan, menyadari bahwa Jiang Hu sudah ditakdirkan untuk celaka. Dia tiba-tiba berkata, setelah kau membunuh Jiang Hu, temui aku di Villa Surga Puncak Awan. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Song Yan. Kerumunan itu tercengang. Apakah Qin Chuan hanya akan pergi begitu saja? Bukankah dia mengkhawatirkan keselamatan Jiang Chenlong? Jiang Chenlong menjawab dengan lantang, baik, Tuan Qin. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.